Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka dibaca panjang. Akan tetapi ini namanya bukan mad tabi'i. Jadi khusus untuk huruf hamzah yang dipanjangkan atau yang dibaca panjang. Nah, salah satunya itu namanya itu adalah mad badal. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Semoga dengan adanya belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan ini, saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar dalam membaca Al-Quran. Kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwid dengan baik bisa segera memahami ilmu tajwid, sehingga membaca Al-Qurannya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kemudian nanti ketika saudara telah menonton video kami, kemudian ada hal-hal yang kiranya masih ngeganjal di dalam hati, ada hal-hal yang masih belum dipahami, maka jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, komentar saja di bawah. Insyaallah kita akan menjawab setiap komentar daripada saudara semuanya. Baik, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar membaca Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 167. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini huruf qa dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Kemudian apabila di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf qaf dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf qaf nih. Nah, tanda baca fathah itu seperti ini. Nah, ini baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Qa mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qala alladzi. Nah, kemudian pada kata alladzi di sini ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang berjumpa dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyahnya adalah huruf lam.
Kemudian dzi dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Nah, di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Maka huruf apapun itu jika posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, kemudian huruf apapun itu jika posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun dan dia memiliki tanda baca kasrah maka dibaca panjang. Maka dzi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qala alladzina taba'u dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, kemudian di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Huruf apapun itu jika dia memiliki tanda baca dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf waw sukun maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. 1 2. Wa qala alladzina taba'u law anna lana. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan di bawahnya itu. Tidak semua huruf nun bertasydid, tidak semua huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah jika kemasukan sesuatu di belakangnya gitu. Maka ini huruf nun bertasydid jika di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah maka itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah maka ini gunnah musyaddadah. Cara bacanya itu digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan. Panjangnya itu 2 hingga 3 harokat atau 2 hingga 3 ketukan. Lau anna lana, seperti itu. Kemudian na dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, berarti huruf di belakangnya ini dibaca panjang. Na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Anna lana karratan. Kemudian ra dibaca tafkhim, dibaca tebal karena huruf ra memiliki tanda baca fathah. Nah, baris ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah. Karratan fanatabarra'a minhum. Kemudian di sini tanwin berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin ada 3. Baris 2 di atas fathah tain namanya. Baris 2 di bawah kasrah tain namanya. Yang satunya itu namanya dhammah tain. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan nun sukun atau tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Tanwin berjumpa dengan huruf fa. Perhatikan huruf fa ini huruf apa? Perhatikan di samping. Huruf fa termasuk kepada huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Karena dia awsat, maka kadar samar dan dengungnya itu seimbang. Maka dibaca karrotang, jangan karotang, jangan. Karrotang fanatabarra'a minhum. Nah, kemudian ra dibaca tebal atau dibaca tafkhim karena dia memiliki tanda baca fathah. Nah, ini fanatabarra'a minhum. Kemudian nun sukun berjumpa dengan huruf H. Perhatikan di depannya huruf H ini huruf apa? Perhatikan di samping. Huruf H termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf H hukumnya izhar halqi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung, jangan dipanjangkan, jangan ditahan suaranya. Baca pendek saja. Minhum, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu
berwakaf atau berhenti di sini itu lebih diutamakan, lebih utama daripada diwasolkan atau diteruskan. Nah, seperti itu. Jadi kalau berjumpa dengan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah baiknya kita berhenti. Minhum, jangan langsung disambung, jangan. Tapi kalaupun mau disambung, mau dilanjutkan, mau diwasolkan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf mim. Kemudian di belakang huruf alif itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Huruf apapun itu. Jika posisinya tepat berada di belakang huruf alif dan dia memiliki tanda baca fathah, maka dibaca panjang. Maka ma dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Kama tabarra'u minna. Ra dibaca tabkhim, dibaca tebal karena dia berharokat fathah. Nah, tanda baca fathah atau harokat fathah itu seperti ini, baris 1 ke atas seperti ini. Kemudian u dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan dulu rumus matobi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah itu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf waw sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka u dibaca panjang. Akan tetapi ini namanya bukan matobi'i, bukan matobi'i. Jadi khusus untuk huruf hamzah yang dipanjangkan atau yang dibaca panjang. Nah, salah satunya itu namanya itu adalah mad badal. Jadi u ini mad badal, bukan matobi'i. Tapi panjangnya sama dengan matobi'i, 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Maka yang terpenting adalah mengetahui kadar panjangnya. Kalau untuk pemula nama madnya itu tidak diingat juga tidak apa-apa. Yang terpenting kadar panjangnya yang kita ingat. Tabarra'u minna. Nun bertasydid. Perhatikan lagi di samping. Huruf mim bertasydid, huruf nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Dengan catatan di bawahnya itu, jika di belakang huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh atau dhammah atau fathah. Ini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, berarti ini hukumnya gunnah musyaddadah. Kalau ini tadi di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Kalau ini di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka gunnah musyaddadah cara bacanya itu digunnahkan atau didengungkan. Kadar gunnahnya itu atau kadar dengungnya itu 2 hingga 3 harokat atau 2 hingga 3 ketukan kira-kira. Minna. Kemudian nah dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Di sini ada huruf alif yang disambung dengan huruf nun. Di belakang huruf alif, jika ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, huruf apapun itu, maka dia dibaca panjang. Maka na dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Minna, seperti itu. Kemudian ini ada tanda wakaf. Al-waqfu aula. Penjelasannya sudah lengkap kami jelaskan tadi di sini. Sekarang kita lewatkan. Za dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang di bawah itu yang 1 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada huruf za, di atasnya ada alif kecil, maka huruf za dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kadzalika yuri. Kemudian huruf ro dia berharokat kasroh atau memiliki tanda baca baris ke bawah. Maka huruf ro yang berharokat kasroh atau memiliki tanda baca baris ke bawah, maka dibaca tipis. Yuri dibaca tipis. Tarkik yuri. Nah, seperti itu. Kemudian huruf ro ini dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna hijau. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun. Nah, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Huruf apapun itu, jika dia memiliki tanda baca kasroh, posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun dibaca panjang. Maka ri dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yurihimullah. Kemudian kalimat Allah dibaca
tebal, dibaca tafkhim. Maka yurihimullah, jangan mullah, jangan, tapi dibaca tebal. Mullah, mullah, seperti itu. Jadi kalau kita berjumpa dengan kalimat Allah, kemudian di belakang kalimat Allah ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau memiliki tanda baca dhammah, maka kalimat Allah dibaca tebal. Ini kalimat Allah, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka kalimat Allah dibaca tebal. Yurihimullah, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah, karena ada alif lam yang berjumpa dengan huruf syamsiyah. Huruf syamsiyahnya adalah huruf lam. Nah, maka cara bacanya itu, kalau syamsiyah itu dia diidghamkan. Jadi huruf lam yang di sini nih, yang di sini nih tidak dibaca, tapi yang dibaca yang di sininya nih. Nah, ini kan dia tidak ada tanda bacanya, maka tidak dibaca. Jadi diidghamkan seperti itu. Yurihimullah, nah, seperti itu. Yurihimullah. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Perhatikan lagi tanda mad yang nomor 1. Karena di atasnya ada alif kecil yang berdiri di atas kalimat Allah, maka kalimat Allah dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Yurihimullahu a'malahum. Ma dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Kemudian di belakang huruf alif, apabila ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, huruf apapun itu, maka dia dibaca panjang. Maka ma dibaca panjang, matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. A'malahum. Kemudian di sini mim sukun berjumpa dengan huruf ha. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun seperti ini, di depannya bukan huruf ba, di depannya bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Maka ini mim sukun berjumpa dengan huruf ha, bukan huruf ba, bukan huruf mim, berarti hukumnya izhar syafawi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Lahum hasara, jadi dibaca pendek saja. Lahum hasara, ra dibaca panjang. Yang pertama, ro dibaca tebal karena dia memiliki tanda baca baris ke atas atau fathah. Nah, tapi di sini ditulis dalam bentuk alif kecil berdiri, seperti itu. Kemudian ro dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang nomor 1 sampai 4, fokus yang nomor 1. Setiap ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ro dibaca panjang karena ada alif kecil di atasnya. Hasaratin alaihim. Nah, kemudian di sini ada tanda baca tanwin. Nah, baris 2 ini disebut juga dengan tanda baca tanwin, kasroh tain berjumpa dengan huruf ain. Maka kita perhatikan huruf di depannya. Perhatikan di samping huruf ain termasuk kepada huruf izhar halqi. Maka tanwin berjumpa dengan huruf ain hukumnya izhar halqi. Maka dibaca jelas, tidak berdengung. Maka jangan dipanjangkan, hasaratin alaihim. Nah, kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam, al waqfu aula. Nah, penjelasannya sudah kami jelaskan tadi dengan detail di atas ini. Sekarang kita lanjut lagi. Ma dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i ini di kotak warna merah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, baris ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah. Maka huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ma dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa ma hum bi khariji. Mim sukun berjumpa dengan huruf ba. Perhatikan di samping hukum mim sukun itu atau hukum mim mati itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 1. Apabila ada huruf mim sukun seperti ini mim sukun nih, tanda sukun seperti ini nih. Di depannya ada huruf ba, berarti hukumnya namanya ikhfa syafawi. Nah, maka cara bacanya itu didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa ma hum bi kha dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad yang nomor 1. Kha dibaca panjang karena ada alif kecil yang berdiri di atas huruf kha. Bi khariji matobi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Bi khariji. Maka ro dibaca huruf ro ini, kemudian huruf ro ini dibaca
tipis dibaca tarkik karena dia memiliki tanda baca kasrah. Bi khariji, ji dibaca panjang. Perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna hijau. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, di belakang huruf ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Matobi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Bi kharijina minan nar. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah karena ada alif lam berjumpa dengan huruf syamsiyah yakni huruf nun. Nah, maka lam ini jangan sampai kebingungan, lam ini tidak dibaca, dia langsung aja diidghamkan cara bacanya. Minan nar, seperti itu. Kemudian di sini nun bertasydid. Perhatikan di samping nun bertasydid, mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Maka cara bacanya digunnahkan. 2 hingga 3 harokat atau 2 hingga 3 ketukan. Minan nar. Kemudian na dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus matobi'i yang di kotak warna merah. Nah, kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif, di belakang alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya namanya matobi'i, akan tetapi matobi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, maka na berubah namanya menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 4, boleh 2, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ro. Kenapa disukunkan huruf ro? Karena huruf ro tidak dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan seperti itu. Maka dibaca minan nar. Kemudian huruf ro ini dibaca tebal. Karena sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka ro dibaca tebal. Minan nar, seperti itu. Sekarang kita baca bersama-sama dari awal. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Sadaqallahul azim.